berdasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas mengatakan ruh orang yang meninggal dunia bisa datang kepada orang yang hidup dalam satu tempat saja, dalam satu peristiwa, yaitu ketika dalam mimpi. Kalau kita kemudian mendapati mimpi ibu kita yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya berpijak kepada dalil yang sahih, sesungguhnya itu betul-betul ruh dari ibu kita. Cuma ketemunya itu di dalam mimpi. Kalau tidak percaya, kita buka surat Az-Zumar 42. Di situ Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan, Allah itu kalau menggenggam ruh itu ada dua kondisi. Satu, menggenggam ruh orang yang tidur. Dua, menggenggam ruh orang yang mati. Kalau orang yang mati, maka ketika sudah tiba waktunya, maka Allah kemudian tidak mengembalikan dia ketika dia hidup. Tapi ruh orang yang tidur, ketika dia bangun dikembalikan ruhnya. Kapan akan ketemu? Yaitu adalah ketika mereka dalam kondisi tidur. Makanya kalau kita ada di antara kita kok tidur, kemudian kita menjumpai ibu kita yang telah meninggal dunia, berpijak kepada dalil dan keterangan dari Imam Ibnu Katsir ini, mereka para ulama berkata itu betul-betul ruh yang sesungguhnya. Makanya pernah terjadi ada satu riwayat yang sahih disebutkan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais itu meninggal dalam perang Yamamah, Pak. Ketika dia meninggal dalam perang Yamamah, ternyata Sabit bin Qais ini setelah meninggal dalam perang Yamamah ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab, setelah selesai meninggal dia dikuburkan, ternyata Sabit itu datang ke mimpinya seorang sahabat. Dan tahukah kita apa yang dikatakan oleh Sabit ketika datang ke mimpi seorang sahabat yang masih hidup? Sabit bin Qais berkata kepada sahabat itu, "Wahai temanku, sahabatku," saya lupa nama sahabat ini, "sesungguhnya aku ketika mati, ketika aku gugur dalam perang Yamamah, aku membawa baju besi. Baju besi itu harganya mahal sekali. Tapi baju besi itu diambil sama seseorang ketika dia melewati jasadku, diambil baju besiku, kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian baju besi itu diletakkan dalam sebuah wadah, ditutupi dengan pelana kuda. Rumahnya ada di pojok sini. Tolong ambilkan baju besi itu dan kembalikan kepada Baitul Muslimin. Kemudian yang kedua, saya masih punya utang, tetapi saya punya piutang. Ada orang yang hutang sama saya begini, besarnya segini, tolong ambil piutang saya dari dia, kemudian dipakai untuk membayarkan hutang saya." Kemudian Sabit itu berkata dalam mimpi itu, bin Qais ini berkata, "Jangan kamu anggap ini mimpi, tetapi betul-betul tolong saya minta supaya dilaksanakan apa yang aku minta dari dirimu." Kemudian akhirnya bangun itu, kemudian sahabat tersebut, kemudian dia melaporkan kepada Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan di perang Yamamah. Khalid bin Walid ternyata merespon mimpi itu. Kemudian dicari rumah yang dilihat oleh sahabat tadi. Ketika didatangi oleh Sabit bin Qais, dia ketemu rumah itu. Dan ketika ketemu rumah itu, ternyata betul ada pelana kuda. Diambil pelana kuda, ada wadah. Wadah itu dibuka dan ternyata di dalamnya ada baju besinya Sabit bin Qais. Setelah itu kemudian pemuda tersebut mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, Sabit bin Qais punya piutang, tapi dia juga punya utang. Maka kemudian piutangnya segini, kemudian diberikan ini, tolong diambilkan." Abu Bakar langsung mendatangi sahabat yang piutang kepada Sabit, diambil, kemudian dibayarkan kepada orang yang dihutangi oleh Sabit bin Qais. Sampai rawi yang menyampaikan riwayat ini berkata, itulah wasiat orang yang mati yang dilaksanakan orang yang hidup yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat. Nah, disitulah kita akhirnya paham, sesungguhnya kita mengerti, sesungguhnya ruhnya orang yang ruh orang yang meninggal dunia itu masih bisa ketemu sama ruh orang yang hidup. Ya, orang yang mati bisa ketemu dengan ruh orang yang hidup dalam mimpi, Pak. Tapi di luar mimpi tidak bisa, karena tidak ada ilmu dan tidak ada dalilnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya jalan-jalan sama ruhnya ibu saya, tidak mungkin itu. Itu bohong. Ada seorang yang mengatakan saya diikuti sama ruhnya Rasulullah, apalagi lebih bohong lagi. Memang bisa ketemu ruh dengan orang yang hidup, tapi hanya di satu waktu, yaitu adalah ketika dalam mimpi, dan tidak ada keterangan selain di luar dari mimpi. Makanya kalau kita ada yang kangen sama ibu kita, kangen sama bapak kita yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba kita mimpi, maka itu betul-betul kalau berpijak kepada dalil umum yang tadi kita sebutkan, maka itu merupakan bagian dari ruh yang sesungguhnya, karena Allah itu masih bisa mempertemukan ruh yang hidup dan ruh orang yang mati ketika dalam tidur. Dan itu akan kita dapati penjelasannya dalam surat Az-Zumar 42. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itulah tentang masalah ruh.